sudah bisa bersedia hadir Perpustakaan SMP Negeri 9 Kota Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas saya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sarip Utami SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7. Mungkin di sini kita sudah tahu tentang budaya positif, Bapak Ibu juga sudah paham tentang budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita hanya sharing berbagi ilmu tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif yang sudah kami pelajari di guru penggerak yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengulas satu persatu tentang konsep utama modul budaya positif. Disiplin positif dalam budaya kita bermakna yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang maksudnya disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang anak-anak merasa takut atau merasa, wah saya melakukan sesuatu ini saya akan dihukum. Jadi mereka merasa takut. Berarti adanya ketidaknyamanan kepada siswa tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai seorang pendidik menginginkan anak kita itu untuk melakukan disiplin tanpa ada tekanan dari luar atau ekstrinsi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu-Ibu sudah bisa bersedia hadir Perpustakaan SMP Negeri 9 Kota Bengkulu. Di sini saya akan timbullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini apa? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini saya akan memaparkan satu persatu yang tentang motivasi perilaku yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang sebelumnya saya sudah paparkan tadi bahwa murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kebanyakan murid kita melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Berarti motivasi karena ada dorongan dari luar. Nah, setelah itu ada mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya anak-anak mendapatkan, oh ya, saya harus dapat nilai yang bagus supaya saya dapat mendapatkan hadiah dari guru. Berarti itu kan sebagai imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari ekstrinsik dari luar, karena dia mendapatkan imbalan, bukan karena dari dalam diri dia, tumbuh dari dalam diri dia sendiri. Setelah itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, tanggung jawab kepada dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang mau kita terapkan kepada anak-anak. Jadi merupakan kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Mereka memahami apa kesalahan mereka, bagaimana motivasi mereka ke depannya, bagaimana cara mereka merubah kelakuan. Maka timbullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini apa? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dengan identitas kegagalan. Konsep
disiplin dengan identitas kegagalan. Yang pertama yaitu ada hukuman, ada penghargaan. Nah, hukuman ini menyakitkan. Gak ada hukuman yang tidak menyakitkan. Jadi hukuman itu menyakitkan dalam arti membuat anak merasa tersakiti, buat anak merasa terbebani karena ada hukuman. Tidak nyaman, anak merasa tidak nyaman kalau mereka dihukum. Tidak nyaman dalam arti misalnya kita marahin anak di depan teman-temannya, berarti kan anak tidak nyaman, dia merasa dirinya terendah dari teman-temannya, maka merasa tidak nyaman. Dan murid takut, kadang kalau kita memberikan hukuman, jadi murid itu takut datang ke sekolah. Kayak gitu kan, ada kan murid-murid kita mengalami juga, oh anak itu takut dia untuk datang ke sekolah karena dia mendapat hukuman, tidak mengerjakan tugas atau yang lain. Nah, setelah itu murid menyembunyikan kesalahannya karena dia tidak mau berterus terang, maka murid tapi takut dihukum, jadi dia sembunyikan kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan setelah itu murid menjadi rendah hati, yang pernah saya bilang tadi, murid menjadi rendah hati ketika kita memarahi murid di depan teman-temannya, maka murid itu merasa kecil. Oh, saya salah, saya malu dimarahi di depan teman-temannya. Nah, di sini ada penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, selama ini yang kita lakukan itu nggak semua salah sih sebenarnya, tapi ada kesalahan sedikit. Misalnya penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kenapa dibilang tidak efektif? Karena bisa merusak hubungan atau sifat iri. Nah, maksudnya ketika kita memberikan rankingan kepada anak, maka anak ini dapat juara 1. Kok anak ini terus yang mendapat juara 1, jadi yang satunya lagi merasa sifatnya iri. Sementara yang mendapat juara 1 aja dia sudah cukup. Oh, saya udah segini saja, saya sudah cukup untuk mendapatkan nilai. Jadi tidak ada kemauan dia untuk mengeksplor ke bidang yang lain lagi. Jadi penghargaan itu bisa menimbulkan sifat iri terhadap anak. Apalagi sekarang kita sudah mencanangkan kurikulum merdeka, itu kita tidak boleh ada perankingan. Jadi kita tidak boleh memberikan perankingan kepada rapot anak. Mematikan kreativitas. Nah, di sini penghargaan juga mematikan kreativitas, karena tadi yang saya bilang, anak itu merasa puas dengan dia begini aja dia sudah mendapat juara 1. Jadi udah, saya udah mendapat juara 1, udah saya segini aja. Jadi dia tidak ada keinginan untuk ke dunia lain lagi. Setelah itu menghukum dengan sistem ranking yang tadi saya bilang, kita tidak boleh lagi menghukum dengan sistem ranking karena dengan identitas kegagalan. Disiplin dengan identitas kegagalan. Yang pertama yaitu ada hukuman, ada penghargaan. Nah, hukuman ini menyakitkan. Gak ada hukuman yang harus mengerjakan tugas. Memang itu kewajiban mereka. Jadi ada di dalam diri mereka, bukan berarti mereka mengerjakan tugas itu karena takut akan mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita pernah melakukan hukuman kepada anak. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita suruh anak untuk berlari, atau enggak kita suruh anak untuk berdiri di depan dengan kaki satu diangkat, atau enggak kita ada juga pernah gitu melakukan nyuruh anak hormat bendera sampai jam pelajaran habis. Nah, ternyata itu bukan termasuk ke dalam disiplin positif yang sukses. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah ada konsep, ada yang bertahan hidup, ada kasih sayang, ada rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini maksudnya yaitu di mana kita bertahan hidup, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum untuk bertahan hidup. Dan kalau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima itu di mana kan anak-anak kita di rumah itu sudah ada mereka ada kayak broken home gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Ada kadang di sekolah anak kita itu MPO lah ya, minta perhatian. Ada banyak kan seperti itu, anak kita minta perhatian ke kita karena mereka kurang kasih sayang di rumah. Jadi di sini kita harus bisa sebagai seorang guru harus bisa memilih anak kita ini kebutuhan dasarnya apa. Apakah dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup, apa kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan ataupun kebebasan. Di sini anak-anak kita sesuai dengan kurikulum merdeka, kita disuruh membebaskan, bukan berarti kita membebaskan anak semau anak.
Jadi kebebasan dalam arti anak bebas bereksplor dirinya kayak gitu. Setelah itu kesenangan, di sini juga kesenangan mungkin kita pernah melakukan kesalahan, bukan kesalahan sih, sepertinya kita menyuruh anak selalu mencatat, kita selalu menyuruh anak, oh kerjakan tugas ini banyak ini, jadi anak itu merasa tidak senang. Sebaiknya kita pengennya kita tahu kebutuhan dasar anak itu seperti apa, dia mau kesenangan, berarti bolehlah sekali-kali kita mengajak anak untuk belajar di luar. Apa sih yang membuat mereka senang dan mereka siap untuk belajar dengan harus mengerjakan tugas, memang itu kewajiban mereka. Jadi ada di dalam diri mereka, bukan berarti mereka mengerjakan tugas itu karena takut akan mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya mau konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek misalnya berarti kalau konsekuensinya contohnya seperti misalnya ada si Budi menumpahkan minuman temannya. Kita tidak boleh marah, kita tidak langsung boleh mengejar anak, oh jangan ngobrol, tidak boleh. Jadi kenapa kamu menumpahkan minuman itu? Nah, terus oh iya, karena kamu menumpahkan minuman itu, konsekuensinya kamu harus membersihkan lantai yang dikotori. Seperti itu konsekuensinya, penguatan jangka pendek. Jadi langsung mendapatkan, bukan hukuman sih, langsung mendapatkan hukuman lah ya. Nggak seperti hukuman sih, langsung mendapatkan apa perbuatan yang dia lakukan, dia harus memperbaikinya, seperti itu. Perlu monitoring. Nah berarti kita perlu monitoring ketika kita menyuruh anak kita untuk membersihkan sampah yang telah dia buat tadi, atau untuk perlu monitoring ketika anak kita suruh membersihkan yang telah ditumpahkannya tadi. Itu perlu monitoring dari kita. Jadi kita tidak, kamu bersihkan itu, tapi udah kita tinggalkan. Kadang anak kan tidak melakukan kebersihan itu. Jadi kita harus memonitoring anak itu. Jadi kita harus stimulus, merespon. Ketika kita bilang anak, kamu harus membersihkan ini, anak-anak patuh kepada kita. Oh iya, dia membersihkan dengan kesadaran diri dia sendiri. Jadi dia tidak ada paksaan, seperti itu Bapak. Murid menghormati peraturan yang telah kita buat tadi. Nah setelah itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensinya anak kehilangan waktunya untuk merenungi kesalahannya. Nah di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah konsep dengan identitas sukses. Kenapa? Karena siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya, apa yang dia lakukan, memotivasi dirinya dan bertanggung jawab atas perilakunya. Misalnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya ketika misalnya ada anak tidak masuk, jadi kita panggil, kamu kenapa tidak mengikuti ekstrakurikuler kemarin? Oh iya maaf Bu, misalnya saya lagi ikut bapak saya ke mana gitu. Oh kamu tidak tahu peraturan sekolah kita, karena sekolah kita kan punya peraturan, kita harus mau kemana-mana kita harus izin. Nah seperti itu konsep restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan mereka memahami tanggung jawab mereka dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Murid bersemangat, setelah itu murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang dia lakuin. Dia mengakui kesalahannya dan dia berjanji akan merubah kesalahan itu sendiri. Nah, konsep disiplin pendidikan restitusi adalah sebuah cara di mana menanamkan disiplin pada positif pada murid. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada murid kita yang berdasarkan profil Pancasila. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Yang saya bilang tadi, murid mengakui kesalahannya dan mereka berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Menuntut Bapak Ibu ini ada tentang perbedaan. Di sini saya contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kalau siswa sedang sering tidak mengerjakan PR, biasa kita kebanyakan menghukum ya Bapak Ibu. Selama ini kita menghukum. Di sini ada 3 contoh perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit.
Dulu saya juga sebelum ikut guru penggerak juga pernah menghukum anak seperti ini. Setelah itu guru marah dan murid menjadi takut. Jadi karena kita menghukum anak, jadi anak itu jadi takut. Maka kadang anak ada yang tidak datang ke sekolah karena dia takut kena hukuman dari guru. Menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Saya juga pernah dulu dihukum juga seperti itu sama guru 10 menit meninggikan bendera. Nah, ada konsekuensi. Ada konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini lebih baik dari hukuman. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi kepada anak dengan menyuruh anak untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dengan 3 kali lipat. Lebih baik memang daripada hukuman. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru harus tegas kepada siswa agar anak-anak menghormati peraturan yang telah disepakati. Nah, setelah ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang lebih baik lagi dari hukuman ataupun dari konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita memanggil anak, kita tanya kepada anak, menanyakan keyakinan kepada anak, keyakinan kelas yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita buat, apa yang mereka langgar. Terus anak berusaha untuk menyadari dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Anak berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Setelah itu kita sebagai guru juga harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah tujuan restitusi yang akan kita terapkan sama anak. Jadi ketika anak memiliki kasus ataupun dia melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka kita tidak boleh menghukum anak. Jadi kita harus melalui tahap restitusi, karena kan menghukum itu tidak bagus untuk mental anak. Selain dari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang terbaik itu restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak. Kontrol, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita sekarang ini sebagai guru, kita sebagai apa? Kita sebagai manajer. Alhamdulillah kalau kita sudah sebagai manajer, karena itu yang memang kita harapkan. Mungkin dulu ada juga yang sebagai penghukum, mungkin ada juga guru yang sebagai penghukum, tapi kan itu dulu. Sekarang kan kita sudah tidak seperti itu lagi. Pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah di mana anak setelah kita setelah kita beri konsekuensi, setelah kita panggil, jadi anak itu merasa bersalah. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru juga bisa menjadi posisi sebagai teman. Jadi ketika anak bermasalah, kita menghadapinya seperti teman. Setelah itu juga ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu penjelasan tentang posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kita guru sebagai posisi sebagai penghukum. Biasanya kita berbicara seperti ini. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita seperti itu. Atau enggak, kalian baris di depan lapangan. Karena masih kita lakukan juga seperti itu. Itu adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penerapan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita berbicara kepada anak-anak, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, anak itu merasa bersalah. Oh iya, aku bersalah karena sudah tidak memakai atribut berapa kali. Padahal kan selalu diingatkan kepada guru untuk memakai atribut. Maka anak itu merasa bersalah. Ini adalah posisi kita sebagai pendidik, sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, gimana posisi kontrolnya sebagai teman? Misalnya kita berbicara kepada anak, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah sebagai teman. Jadi kita mengayomi anak. Jadi kita merangkul anak. Tapi tetap membuat anak mengingat apa kesalahan mereka.
Nah, sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau. Kalau pemantau itu sama seperti kita memberi pemantau konsekuensi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak tidak menaati keyakinan kelasnya, maka kita menghadapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Seperti yang saya bilang tadi, anak melakukan kesalahan pasti ada sebab dan akibatnya, seperti itu. Dan menanyakan keyakinan setelah kita memanggil anak, setelah kita tanya berdasarkan segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari dalam diri agar anak itu bisa kembali menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, ini tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu kan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki, misalnya contohnya nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, setelah itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Setelah itu, nah ini adalah saya kemarin sudah membuat kegiatan tentang keyakinan kelas. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, di mana pertama kita merumuskan apa aja keyakinan-keyakinan yang akan kita buat di kelas untuk kita patuhi bersama. Setelah itu guru siswa membuat keyakinan kelas. Setelah itu kami merumuskan keyakinan kelas itu. Setelah itu menempelkan keyakinan kelas yang dibuat di papan tulis sebelum kita rumuskan. Setelah itu anak-anak menempelkan keyakinan kelas pada karton yang sudah tersedia. Setelah itu ada anak-anak per kelompok. Kemarin saya bagi kelompoknya. Ada yang kelompok biru, ada kelompok merah, ada kelompok pink, ada kuning. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas 9D yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu, ini anak-anak sendiri yang membuatnya, mereka sendiri yang menginginkan keyakinan kelas ini. Dari keyakinan kelas yang mereka buat banyak itu, jadi dirumuskan menjadi sebenarnya ada 12 keyakinan. Nah, yang pertama kata mereka itu disiplin waktu, berpakaian rapi dan atribut lengkap, menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan kerjasama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum sapa salam sopan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, tidak boleh jajan selama KBM dan tidak boleh membawa HP. Nah, ini ada 12. Ya, saling membantu dan kerjasama, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini adalah doa berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran, menghargai guru dan teman, berpakaian sopan lengkap atribut di dalam tubuh maupun di luar. Nah, di sini ada juga bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bentuk harus lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih universal, lebih luas. Jadi tidak lebih abstrak aja, tidak terlalu harus universal, berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti mungkin bisa wali-wali kelas untuk menerapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing agar anak bisa bertanggung jawab pada diri mereka. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang saya bilang tadi, ada menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu ada validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan dan menyanyikan keyakinan. Nah, validasi tindakan yang salah ini semua perilaku memiliki alasan. Yang tadi saya sebutkan,
pasti anak itu mempunyai alasan kenapa anak tidak mengerjakan PR, kenapa anak tidak memakai atribut yang lengkap, kenapa anak izin atau apa atau tidak ada keterangan. Nah, jadi di situ dia termasuk ke dalam segitiga restitusi yang termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita masuk ke segitiga restitusinya yang menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam diri kita. Begitupun motivasi anak-anak kita. Nah, ini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi. Videonya tadi ada contoh video tentang penerapan segitiga restitusi di mana Kawiswara tidak mengerjakan PR karena scroll TikTok setiap malam. Apa tidak peraturan kelas, gitu kan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki, misalnya contohnya nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, setelah itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Setelah itu, keyakinan kelas, kita bersama-sama anak menempelkan keyakinan kelas yang kita rumuskan dari peraturan menjadi keyakinan tadi ke dalam karton yang sudah kita sediakan. Setelah itu presentasi kelompok tentang keyakinan kelas, kita memilih satu kelompok yang berani tampil atau mereka yang menampilkan ke depan untuk mempresentasikan keyakinan kelas yang mereka buat yang telah kita rumuskan dari peraturan tadi. Setelah itu menempelkan keyakinan kelas di kelas. Jadi kita berikan kepada anak edukasi supaya anak-anak bisa mematuhi keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri. Jadi ketika anak salah, ketika mereka ini, kita tinggal bertanya sama anak, "Nah, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kamu tahu peraturan apa, keyakinan apa yang kesalahan yang telah kamu lakukan?" Dan anak-anak jawab, "Saya keyakinan kelas tidak membuat PR." Terus kamu kenapa seperti itu? Kenapa nggak membuat PR? Pasti anak-anak punya alasan. Nah, makanya di sanalah kita itu harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak perlukan. Mungkin di rumah, mungkin juga anak-anak kan ada yang kurang kasih sayang, maka pada saat di sekolah dia pengennya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Makanya kita berdasarkan itu kita harus bisa memilah kebutuhan dasar apa yang anak butuhkan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 9D. Yang pertama, anak-anak itu harus disiplin waktu, berpakaian rapi dan atribut lengkap, menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan kerjasama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Tidak boleh jajan selama KBM. Setelah itu tidak boleh membawa HP. Ini ada berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran, menghargai guru dan teman, berpakaian sopan, lengkap, atribut di dalam maupun di luar. Keluar dan masuk kelas atas izin guru, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan sekolah, disiplin waktu, saling membantu dan kerjasama, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, gemar membaca dan menulis, tidak boleh membawa HP dan tidak boleh jajan saat jam pelajaran. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Berarti harus universal, lebih luas, jadi tidak menonton. Setelah itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya harus positif. Sedikit saja agar mudah dan diingat oleh kita dan anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus mengerjakan tugas. Memang itu kewajiban mereka. Jadi ada di dalam diri mereka, bukan berarti mereka mengerjakan tugas itu karena takut akan mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita pernah melakukan
hukuman kepada anak ketika anak tidak mengerjakan PR. Kita suruh anak untuk berlari atau enggak kita suruh anak untuk berdiri di depan dengan kaki satu diangkat, atau enggak kita ada juga pernah gitu melakukan nyuruh anak hormat bendera sampai jam pelajaran habis. Nah, ternyata itu bukan termasuk ke dalam disiplin positif yang sukses seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah ada konsep, ada yang bertahan hidup, ada kasih sayang, ada rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini maksudnya yaitu di mana kita bertahan hidup, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum untuk bertahan hidup. Dan kalau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima itu dimana kan anak-anak kita di rumah itu sudah ada mereka ada kayak broken home gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Ada kadang di sekolah anak kita itu MPO lah ya, minta perhatian. Ada banyak kan seperti itu, anak kita minta perhatian ke kita karena mereka kurang kasih sayang di rumah. Jadi di sini kita harus bisa sebagai seorang guru harus bisa memilah-memilih anak kita ini kebutuhan dasarnya apa. Apakah dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup, apa kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan ataupun kebebasan. Di sini anak-anak kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita disuruh membebaskan, bukan berarti kita membebaskan anak semau anak. Jadi kebebasan dalam arti anak bebas bereksplor dirinya kayak gitu. Setelah itu kesenangan, di sini juga kesenangan mungkin kita pernah melakukan bukan kesalahan sih, sepertinya kita menyuruh anak selalu mencatat, kita selalu menyuruh anak, kerjakan tugas ini banyak ini, jadi anak itu merasa tidak senang. Sebaiknya kita pengennya kita tahu kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Dia mau kesenangan, berarti bolehlah sekali-kali kita mengajak anak untuk belajar di luar. Apa sih yang membuat mereka senang dan mereka siap untuk belajar dengan harus mengerjakan tugas. Memang itu kewajiban mereka. Jadi ada di dalam diri mereka, bukan berarti mereka mengerjakan tugas itu karena takut akan mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin setelah mau konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek misalnya berarti kalau konsekuensinya contohnya seperti misalnya ada si Budi menumpahkan minuman temannya. Kita tidak boleh marah, kita tidak langsung boleh mengejar anak, jangan ngobrol, tidak boleh. Jadi kenapa kamu menumpahkan minuman itu? Nah, terus iya, karena kamu menumpahkan minuman itu, konsekuensinya kamu harus membersihkan lantai yang dikotori. Seperti itu konsekuensinya, penguatan jangka pendek. Jadi langsung mendapatkan, bukan hukuman sih, langsung mendapatkan hukuman lah ya. Nggak seperti hukuman sih, langsung mendapatkan apa perbuatan yang dia lakukan, dia harus memperbaikinya, seperti itu. Perlu monitoring. Nah, berarti kita perlu monitoring ketika kita menyuruh anak kita untuk membersihkan sampah yang telah dia buat tadi, atau untuk perlu monitoring ketika anak kita suruh membersihkan yang telah ditumpahkannya tadi. Itu perlu monitoring dari kita. Jadi kita tidak, kamu bersihkan itu, tapi udah kita tinggalkan. Kadang anak kan tidak melakukan kebersihan itu. Jadi kita harus memonitoring anak itu. Jadi kita harus stimulus, merespon. Ketika kita bilang anak, kamu harus membersihkan ini, anak-anak patuh kepada kita. Oh iya, dia membersihkan dengan kesadaran diri dia sendiri. Jadi dia tidak ada paksaan, seperti itu Bapak. Murid menghormati peraturan yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensinya anak kehilangan waktunya untuk merenungi kesalahannya. Nah, di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah konsep dengan identitas sukses. Kenapa? Karena siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya, apa yang dia lakukan, memotivasi dirinya dan bertanggung jawab atas perilakunya. Misalnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya ketika misalnya ada anak tidak masuk, jadi kita panggil, kamu kenapa tidak mengikuti ekstrakurikuler kemarin? Oh iya, maaf Bu, misalnya saya lagi ikut bapak saya
ke kemana gitu. Oh, kamu tidak tahu peraturan sekolah kita, karena sekolah kita kan punya peraturan, kita harus mau kemana-mana kita harus izin. Nah, seperti itu konsep restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan mereka memahami tanggung jawab mereka dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Murid bersemangat. Setelah itu murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dia lakuin. Dia mengakui kesalahannya dan dia berjanji akan merubah kesalahan itu sendiri. Nah, konsep disiplin pendidikan restitusi adalah sebuah cara di mana menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada murid kita yang berdasarkan profil Pancasila. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Yang saya bilang tadi, murid mengakui kesalahannya dan mereka berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Menuntut Bapak Ibu ini ada tentang perbedaan. Di sini saya contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kalau siswa sering tidak mengerjakan PR, biasa kita kebanyakan menghukum ya Bapak Ibu. Selama ini kita menghukum. Di sini ada 3 contoh perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Dulu saya juga sebelum ikut guru penggerak juga pernah menghukum anak seperti ini. Setelah itu guru marah dan murid menjadi takut. Jadi karena kita menghukum anak, jadi anak itu jadi takut. Maka kadang anak ada yang tidak datang ke sekolah karena dia takut kena hukuman dari guru. Menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Saya juga pernah dulu dihukum juga seperti itu sama guru 10 menit meninggikan bendera. Nah, ada konsekuensi. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini lebih baik dari hukuman. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi kepada anak dengan menyuruh anak untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dengan 3 kali lipat. Lebih baik memang daripada hukuman. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru harus tegas kepada siswa agar anak-anak menghormati peraturan yang telah disepakati. Nah, setelah ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang lebih baik lagi dari hukuman ataupun dari konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita memanggil anak, kita tanya kepada anak, menanyakan keyakinan kepada anak, keyakinan kelas yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita buat, apa yang mereka langgar. Terus anak berusaha untuk menyadari dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Anak berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Setelah itu kita sebagai guru juga harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah tujuan restitusi yang akan kita terapkan sama anak. Jadi ketika anak memiliki kasus ataupun dia melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka kita tidak boleh menghukum anak. Jadi kita harus melalui tahap restitusi, karena kan menghukum itu tidak bagus untuk mental anak. Selain dari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang terbaik itu restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak. Kontrol, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita sekarang ini sebagai guru, kita sebagai apa? Kita sebagai manajer. Alhamdulillah kalau kita sudah sebagai manajer, karena itu yang memang kita harapkan. Mungkin dulu ada juga yang sebagai penghukum, mungkin ada juga guru yang sebagai penghukum, tapi kan itu dulu. Sekarang kan kita sudah tidak seperti itu lagi. Pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah di mana anak setelah kita setelah kita beri konsekuensi, setelah kita panggil, jadi anak itu merasa bersalah. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru juga bisa menjadi posisi sebagai teman. Jadi ketika anak bermasalah, kita menghadapinya seperti
teman. Setelah itu juga ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu apa penjelasan tentang posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi sebagai teman, posisi itu sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kita guru sebagai posisi sebagai penghukum. Biasanya kita berbicara seperti ini. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pasti kita seperti itu. Atau enggak, kalian baris di depan lapangan. Kadang masih kita lakukan juga seperti itu. Itu adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penerapan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita berbicara kepada anak-anak, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, anak itu merasa bersalah. Oh iya, aku bersalah karena sudah tidak memakai atribut berapa kali. Padahal kan selalu diingatkan kepada guru untuk memakai atribut. Maka anak itu merasa bersalah. Ini adalah posisi kita sebagai pendidik, sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, gimana posisi kontrolnya sebagai teman? Misalnya kita berbicara kepada anak, ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu adalah sebagai teman. Jadi kita mengayomi anak, jadi kita merangkul anak, tapi tetap membuat anak untuk mengingat apa kesalahan mereka. Nah, sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau pemantau itu sama seperti kita memberi pemantau konsekuensi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak tidak menaati keyakinan kelasnya, maka kita menghadapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Misalnya menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Seperti yang saya bilang tadi, anak melakukan kesalahan pasti ada sebab dan akibatnya, seperti itu. Dan menanyakan keyakinan setelah kita memanggil anak, setelah kita tanya berdasarkan segitiga restitusi, kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari dalam diri agar anak itu bisa kembali menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, ini tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Ada rekaman tentang restitusi, contoh penerapan restitusi. Bapak Ibu bisa mendengarkan ini tentang penerapan restitusi. Rekaman tentang restitusi, contoh penerapan restitusi.
Penerapan tentang disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer yang menuntut murid-murid ke menuju profil Pancasila. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari saya tentang modul budaya positif, tugas dari CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu, guru penggerak atas partisipasinya Bapak Ibu. Setelah kita menyaksikan video tentang contoh penerapan restitusi yang sudah kami buat, di sini mungkin sudah sampai ke penghujung acara dalam pemaparan tentang budaya positif dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang emong atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar ini kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, karena di sini saya sudah menjelaskan tentang disiplin positif, saya akan membuka sesi di penghujung ini akan saya membuka sesi pertanyaan tentang disiplin positif. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu yang masih bisa yang belum paham atau masih ada yang bertanya-tanya tentang disiplin positif, saya persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya ingin tanyakan yaitu masalah hukuman. Jujur saya saja, saya sebagai guru mapel itu agak emosi kalau misalnya anak itu tidak disiplin, terutama ketika misalnya belajar pembelajaran KPM, anak itu misalnya sudah disuruh buat PR tetapi tidak membuat PR. Jadi bagaimana? Mungkin ada trik, ada strategi bagi ibu untuk menenangkan saya karena saya ini emosi. Kalau tidak anak itu sudah berkali-kali saya suruh buat PR tapi tidak membuat, tadi kalau kita tidak menghukum itu tidak ada efek jerah. Di sini kata ibu tadi tidak bisa menghukum. Jadi trik apa Bu bagi kami sebagai guru mapel ini supaya anak itu bisa ikut, bisa istilahnya tahu disiplin positifnya itu seperti apa? Keyakinan kelas juga. Keyakinan setelahnya seperti apa? Minta penjelasannya. Terima kasih Bu Regia, wali kelas. Wali kelas 9C. Iya, oke, wali kelas 9C. Nah, kata Ibu Nesia, sebenarnya kita kan tidak boleh menghukum anak. Nah, kalau kita terpancing pada saat misalnya berarti kita merespon pada kebutuhan diri kita. Berarti kan kalau kita terpancing kita merespon pada kebutuhan diri kita sendiri. Berarti kita harus mengontrol diri kita. Gimana caranya kita tidak terpancing dengan emosian anak, karena anak itu udah disuruh buat PR, sudah tidak mengerjakan PR, masih aja tetap. Kalau kita tidak memberikan hukuman maka anak tidak akan ada efek jerahnya. Misalnya kan seperti itu. Jadi ini biasanya karena punya perasaan negatif tadi. Nah, akhirnya keputusan kita, kebutuhan dasar kita kan kebutuhan. Berarti anak tadi negatif, misalnya emosi, misalnya karena asumsi lalu negatif ke anak itu kita berpikir anak itu nakal. Jadi ya sebaiknya kita lakukan seperti penyelesaian seperti segitiga restitusi tadi Bu. Nah misalnya segitiga restitusi tadi kita panggil anaknya, kita sebagai manajer kita lihat kebutuhan dasar anak itu apa yang membuat anak itu tidak mengerjakan PR lagi, kita mengerjakan PR lagi, kita tanyakan kepada anak kenapa anak tidak mengerjakan PR, apa keyakinan kelas yang setelah kita sepakati tadi yang telah dilanggar, sehingga anak itu bisa mengakui kesalahannya sendiri dan berubah kesalahan anak itu sendiri. Jadi kalau masalah emosi berarti kita mengontrol diri kita. Kita lebih banyak lagi mengontrol diri kita kayak gitu kalau masalah emosi, namanya anak-anak.
kalau kita juga emosi berarti anak-anak sama emosinya. Jadi berarti di sini kita mengontrol kebutuhan diri kita, mengontrol berarti kebutuhan emosi diri kita. Jadi kalau masalah anak-anak berarti kita harus memanggil anak lagi setelah hati kita damai, setelah hari baru kita memanggil anak lagi, kita tanyakan kenapa anak tidak mengerjakan PR itu berlarut-larut gitu. Karena kalau kita melakukan hukuman memang kita tidak boleh melakukan hukuman. Seperti itu ya Ibu Nek, kira-kira cukup ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru lagi yang ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya Bu mengenai reward itu kan kayak posisi kontrol sebagai manajer itu bagaimana dengan kita terlalu banyak memuji anak gitu kan? Apakah itu bisa berhasil Bu? Takutnya nanti terlalu banyak dipuji anak-anak melunjak. Jadi gimana Bu? Memuji atau memberi hadiah kepada anak itu boleh-boleh saja, tapi spontan. Jadi spontan, tidak ada konsekuensi kita memuji anak itu atau memberikan reward untuk suatu nilai yang bagus. Nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi kita hanya memberikan reward itu secara spontan. Jadi secara spontan memberikan reward kepada anak itu. Jadi tidak boleh maksudnya kita memberikan saya memberikan reward ini kepada kamu nak, tapi kamu harus mendapatkan nilai, tidak boleh. Jadi biarkan anak itu berkembang seperti dia biasanya, dan reward itu boleh-boleh saja diberikan untuk memotivasi anak, tapi itu hanya secara spontan, tidak boleh ada konsekuensinya seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan atau cukup? Oh ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya sama seperti Ibu tadi. Bagaimana cara kita? Tadi kan Ibu bilang tidak boleh menghukum. Jadi bagaimana jika ada anak yang berulang kali terus menerus tidak mengerjakan tugas, tapi kita tetap mengarahkan, ditanya kenapa tidak boleh tugas, tapi semakin tidak membuat, apa yang membuat anak mengunyah seperti kata Ibu Aulia, mengunyah. Sedangkan hukuman tidak boleh diterapkan. Jadi cara apa biar anak itu tetap mematuhi peraturan yang ada? Cara pendekatan lagi kita kepada anak, kan Bu Karin? Cara pendekatan lagi kita kepada anak, kita mengingatkan kepada anak, mengerjakan PR lagi, kita tanyakan kepada anak kenapa anak tidak mengerjakan PR, apa keyakinan kelas yang setelah kita sepakati tadi yang telah dilanggar, sehingga anak itu bisa mengakui kesalahannya sendiri dan berubah kesalahan anak itu sendiri. Jadi kalau masalah emosi berarti kita mengontrol diri kita. Kita lebih banyak lagi mengontrol diri kita, kayak gitu. Kalau masalah emosi namanya anak-anak. Kalau kita juga emosi berarti anak-anak sama emosinya. Jadi berarti di sini kita mengontrol kebutuhan diri kita, mengontrol berarti kebutuhan emosi diri kita. Jadi kalau masalah anak-anak berarti kita harus memanggil anak lagi setelah hati kita damai, setelah hari baru kita memanggil anak lagi, kita tanyakan kenapa anak tidak mengerjakan PR itu berlarut-larut gitu. Karena kalau kita melakukan hukuman memang kita tidak boleh melakukan hukuman. Seperti itu ya Ibu Nek, kira-kira cukup ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru lagi yang ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya Bu mengenai reward itu kan kayak posisi kontrol sebagai manajer itu bagaimana dengan kita terlalu banyak memuji anak gitu kan? Apakah itu bisa berhasil Bu? Takutnya nanti terlalu banyak dipuji anak-anak melunjak. Jadi gimana Bu? Memuji atau memberi hadiah kepada anak itu boleh-boleh saja, tapi spontan. Jadi spontan, tidak ada konsekuensi kita memuji anak itu atau memberikan reward untuk suatu nilai yang bagus. Nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi kita hanya memberikan reward itu secara spontan. Jadi secara spontan memberikan reward kepada anak itu. Jadi tidak boleh maksudnya kita memberikan saya memberikan reward ini kepada kamu nak, tapi kamu harus mendapatkan nilai, tidak boleh. Jadi biarkan anak itu berkembang seperti dia biasanya, dan reward itu boleh-boleh saja diberikan untuk memotivasi anak, tapi itu hanya secara spontan, tidak boleh ada konsekuensinya seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan atau cukup? Oh ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya sama seperti Ibu tadi. Bagaimana cara kita? Tadi kan Ibu bilang tidak boleh menghukum. Jadi bagaimana jika ada anak yang berulang kali terus menerus tidak mengerjakan tugas, tapi kita tetap mengarahkan, ditanya kenapa tidak boleh tugas, tapi semakin tidak membuat, apa yang membuat anak mengunyah seperti kata Ibu Aulia, mengunyah.
sedangkan hukuman tidak boleh diterapkan. Jadi cara apa biar anak itu tetap menghormati peraturan yang ada? Cara pendekatan lagi kita kepada anak, kan Bu Karin? Cara pendekatan lagi kita kepada anak, kita perlihatkan kepada anak